شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Perkenalkan, ini saya baru melantik wakil-wakil rektor dan juga dekan direktur pasca yang ada di UIN. Ini bersama saya ada wakil rektor 1 Pak Dr. Muhammad Adil, kemudian wakil rektor 2 Pak Dr. Abdul Hadi, dan wakil rektor 3 Ibu Dr. Hamidah Masih. Hari ini memang merupakan kegiatan pelantikan atau acara pelantikan yang tidak lain tujuannya adalah supaya ke depan ada kegiatan yang bisa kita lakukan. Jadi UIN berjalan ke depan 4 tahun ke depan, ya tentu saja harapan saya bahwa pejabat-pejabat yang dilantik pada hari ini bisa kreatif, inovatif dalam bagaimana mengembangkan atau mencapai visi bersama UIN Raden Fatah. Tentu kita tahu bahwa UIN Raden Fatah punya visi berstandar internasional, ya. Tentu saja itu bukan hal yang mudah. Salah satunya tadi dalam pidato saya sampaikan PR besarnya terkait bagaimana akreditasi dan ranking universitas. Saya kira itu perlu kerja keras semua pihak, karena itu tidak bisa dikerjakan oleh rektor sendiri, perlu dibantu oleh para wakil rektor dan juga dekan yang ada di lingkungan UIN Raden Fatah. Oh baik, begini tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rektor, ya, kita akan meneruskan visi misi besar UIN Raden Fatah yang berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami. Tadi ketika di sambutan Bu Rektor kan diingatkan kembali bahwa kita punya sejarah masa lalu yang cukup penting, ya, sangat signifikan, bahwa sebetulnya kita memiliki kekhasan, ya. Maka itu Kementerian Agama ketika kita bertransformasi dari UN menjadi UIN itu kan distingsinya itu adalah peradaban Islam Melayu Nusantara. Karenanya kita bercita-cita sesuai keinginan dari para pendiri IAIN ketika itu diteruskan ketika kita bertransformasi menjadi UIN Raden Fatah itu, kita akan berusaha menjadikan kajian-kajian di lembaga kita ini fokusnya atau lokusnya itu adalah pengembangan peradaban Melayu Islam. Dan ternyata setelah kita gali sedikit demi sedikit ketika kita bertransformasi menjadi UIN itu kan sudah mulai kelihatan yang dulu agak sulit kita mencari bahan-bahannya. Kemudian sumber bacaan kita selalu dari barat, ya, dari Belanda, atau kalau dari dalam negeri itu kan kita melihat sumber-sumber dari luar Palembang, Jawa, ya. Ternyata setelah kita gali sumber lokal kita banyak sekali. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Rektor ketika sambutan, dan itu akan kita teruskan, ya. Ternyata Raden Fatah tidak kita kenal hanya di Jawa dan di pusat kota di Palembang, tapi juga ternyata Raden Fatah itu kan punya peran besar melakukan islamisasi di Sumatera Selatan. Kita tadi jalur Lematang yang tadi disebutkan itu kita akan coba telusuri terus menerus. Ada sumber lokal yang selama ini bisa membantu, ya, untuk mengungkap peradaban Islam di daerah uluan. Sehingga kita lihat ternyata dari ulu, paling ulu Sungai Musi gitu, kemudian sampai di paling hilir di Kota Palembang. Ya, keislaman kita memang keislaman yang tadi disebut oleh Bu Rektor ketika dalam sambutan, bahwa masyarakatnya menjadi masyarakat yang agamis, masyarakat menjadi masyarakat yang lebih terbuka, transparan, ya, dan sangat dinamis. Nah, ini kehebatan Palembang, dan ini akan kita ambil nanti. Tadi sudah disebutkan bahwa ternyata kita punya moto, ya. Motonya kita akan punya integrity, quality, dan kalau tidak salah tadi nanti disebut beliau itu adalah knowledge, ya. Kita akan kembangkan semuanya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita akan bersinergi dengan fakultas-fakultas, kita akan turun ke bawah. Tadi disebut berbasis prodi. Kalau dulu sudah pengembangan prodi sudah lumayan baik, kan tapi akan kita kembangkan. Prodi-prodi akan kita bikin sibuk sekarang itu. Jadi dosen-dosen home base di prodi itu akan kita berdayakan untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Penelitian akan kita arahkan untuk pengembangan kemajuan peradaban Islam. Jadi profesor nanti akan kita sibukkan sesuai bidang keilmuan mereka masing-masing untuk mengembangkan kapasitas keilmuannya untuk kepentingan lembaga, ya, dalam konteks UIN maju untuk kemajuan peradaban Islam.
Kalau visi saya karena diamanahi di bidang bagian perencanaan keuangan dan ekonomi, saya lebih fokus pada pengembangan. Sebenarnya perencanaan itu ya paling vital, karena untuk memulai suatu rencana kegiatan apapun itu kan harus dari perencanaan. Karena itu ini sangat menentukan sekali. Nah, itu yang pertama. Mungkin langkah saya setelah ini adalah meminta petunjuk kepada Bu Rektor untuk apa-apa skala prioritas. Mungkin 100 hari ya. 1 hari pertama pekerjaan kita adalah fokus pada survei dan pengumpulan data dan informasi tentang permasalahan yang menyangkut Tridharma itu, mulai dari penelitian, pendidikan pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Apa saja yang kira-kira yang menjadi bahan kita untuk merumuskan perencanaan ke depan. Tapi dalam skala besarnya adalah Renstra atau rencana strategis Windra dan Patah. Itu yang dalam waktu dekat sudah harus dirumuskan. Dengan adanya Renstra itulah turunannya nanti ada Renstra fakultas, Renstra unit dan Renstra prodi, dan itu kita bekerja berdasarkan Renstra itu. Kemudian lagi ada nanti Renstra, di dalam Renstra itu ada tambahan. Jadi kalau memang targetnya sudah tercapai ada IKU tambahan namanya. Kalau memang sudah tercapai maka kita akan dorong lagi untuk ada namanya IKU tambahan yang mana itu berguna untuk menaikkan secara langsung atau tidak langsung untuk akreditasi prodi dan akreditasi Windra dan Patah yang saat ini masih B kan begitu. Kita berharap setelah ini di akhir kita akreditasi lagi, apabila sudah siap, sudah tidak B lagi tapi A, insya Allah dengan kerjasama dengan dari berbagai pihak, Sivitas Akademi, saya kira itu yang paling penting. Tapi intinya bahwa saya namanya wakil rektor ya, tentu tergantung kepada visi misi rektor. Kan tetapi kita bisa memberi masukan dan saran kepada Ibu Rektor bagaimana yang sebaiknya, dan saya kira ini terkait erat dengan semua unsur ya, jadi harus melibatkan semua. Karena itu sebagai kesimpulannya bahwa untuk menyusun rencana strategis Windra dan Patah kita harus berkumpul dulu, bersama-sama dulu merumuskan biar kita bisa mencapainya bersama-sama, bekerja sama-sama, dan punya komitmen bersama untuk mewujudkan apa yang kita rumuskan dalam Renstra. Kan tugas saya selaku wakil rektor itu ada 2 kegiatan. Yang pertama terkait dengan kemahasiswaan, yang kedua adalah kerjasama. Jadi 2 hal ini yang harus saya lihat, saya kerjakan. Nah, terkait dengan perkembangan tentang mahasiswa, organisasi mahasiswa, itu kan sudah ada struktur-struktur yang ada. Tapi kita ingin bagaimana mahasiswa itu benar-benar berorganisasi itu benar-benar dan tidak meninggalkan aktivitas dia selaku mahasiswa di bidang akademik. Kemudian tugas yang kedua di bidang kerjasama, karena visi misi kita untuk ke depan adalah berstandar internasional, itu otomatis paling tidak kita mempunyai kerjasama. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga kita berusaha untuk melebarkan sayap, berusaha namanya untuk melebarkan bekerjasama di luar negeri. Mungkin untuk tahap-tahap awal ini di Asia Tenggara dulu, di Asia, dan jika memungkinkan kita bisa ke tempat-tempat yang lainnya di Eropa dan sebagainya. Itu niatnya. Mudah-mudahan ada jalan untuk mengarah ke sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama menyaksikan amanah yang diberikan kepada saya sebagai Dekan Fakultas Dakwah Komunikasi, dan tentunya sebagaimana disebutkan oleh Rektor Windra dan Patah Palembang bahwa kita siap untuk mewujudkan visi dan misi Windra dan Patah Palembang yang akan kita mulai dari pemetaan masalah. Tapi yang jelas kita punya target besar, yaitu untuk berupaya meningkatkan akreditasi prodi-prodi dan mempercepat akselerasi para lektor yang sudah lektor menjadi guru besar, dan mungkin yang belum lektor kepala kita support menjadi lektor kepala. Nah, itu program utamanya.
Kemudian tentu dalam menjalankan amanah ini kita perlu support dari berbagai pihak. Semua Sivitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentunya kita akan harapkan supportnya, dan ini merupakan pekerjaan yang besar, amanah yang cukup berat yang kita emban, dan insya Allah dengan kuncinya adalah kita sebagai Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang pertama tentu kita tidak mengabaikan komunikasi ya, prinsip-prinsip komunikasi, bagaimana komunikasi bisa efektif itu akan kita jalankan dengan seluruh kolega yang komunikasi, agar dengan komunikasi yang baik maka kinerja kita bisa meningkat, dan tentunya tujuan yang kita harapkan bisa kita capai bersama, yang paling penting. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim Rapat TV. Kita bersyukur pagi ini ada pelantikan wakil rektor, dekan, dan direktur pasca. Dan sebetulnya ini adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un bagi saya, karena jabatan itu amanah, beban yang harus dipertanggungjawabkan dari saat ini sampai akhir jabatan nanti. Terutama ini juga bukan itu saja, sebagaimana disampaikan oleh rektor tadi, bahwa ini jabatan ini adalah amanah dari dunia ini sampai akhirat. Dan kebetulan kami ditunjuk, dipilih untuk menakodai Fakultas Usuluddin. Bagi saya pribadi yang sebelumnya di Fakultas Psikologi, saat ini di Usuluddin, ini bukanlah rumah baru, tapi adalah kembali ke rumah asal, karena saya juga backgroundnya adalah Usuluddin. Dan semoga kawan-kawan di Usuluddin menikmati kehadiran kami dengan segala kekurangannya, dan insya Allah ini akan bersama-sama untuk mencapai yang diinginkan, termasuk bagaimana tagline dari Usuluddin itu adalah Fakultas Usuluddin melesat, jadi betul-betul melesat dan mengudara yang lebih bagus lagi. Terima kasih tim TV yang sudah mewawancarai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.